Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Baik. Ada yang sakit? Ya. Ada yang mual-mual? Ya. Ada yang sedang sakit tetapi sakitnya tidak sakit fisik tapi sakit hati. Jadi di sini semuanya baik ya, sehat ya. Oke, Pak Rega akan absen dulu. Ya, di sini ada berapa mahasiswa yang hadir dalam pembelajaran sore hari ini. Aditya Ahmad Zainuri hadir. Ajeng hadir. Amel hadir. Tuh, katanya menikah. Lamaran ya? Oh, enggak. Iya. Ya, Erik. Oke. Mas Krisna hadir. Siapa Mas Krisna? Ya. Jangan lupa minum obat ya. Ya. Sakit. Kurnia. Oke. Mayewa. Muhammad Fajar. Nuria. Izin ya? Izin. Siti Umar. Tis. Yesa. Anissa. Anissa Rahmawati. Anizar. Katanya izin. Bukan, katanya izin. Enggak tidak. Swita. Murtada. Rizky Aditya dan Mbak Reni. Puput Radika. Putri Radika. Risma Yuliani. Amira. Izin ya? Oh iya. Dian Latina. Lensia. Ada yang belum dipanggil lagi? Hari ini materi pembelajaran kita tentang Pancasila sebagai asas penyelenggaraan sistem politik di Indonesia. Ada yang belum dipanggil lagi? Hari ini materi pembelajaran kita tentang Pancasila sebagai asas penyelenggaraan sistem politik di Indonesia. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba scan dulu barcode itu ya. Silakan scan. Oke, sudah masuk? Sudah ya? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ya, Mas? Apa pertanyaannya? Oke, silakan langsung dijawab dengan cepat. Kenapa Pancasila sebagai asas politik di Indonesia? Silakan satu orang memberikan argumennya. Erik, kenapa Pancasila menjadi asas politik di Indonesia? Ini. Karena kita adalah negara demokrasi. Negara demokrasi. Jadi sesuai dengan Pancasila tentang Silakan Pak. Silakan Pak, tentang apa? Rakyatan yang dipimpin. Oke, satu lagi dari Pan, karena kita responsif gender ya, jadi tidak ada lagi patriarki ya. Laki-laki itu harus paling tinggi derajatnya, enggak, karena perempuan dan laki-laki sekarang sama. Satu lagi, Mbak Reni, silakan Mbak Reni. Ini kenapa Pancasila itu menjadi sistem politik di Indonesia? Karena Pancasila sebagai asas politik Indonesia memiliki sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Oke.
Nah ini ya tadi pertanyaannya, kenapa Pancasila itu sebagai asas politik di Indonesia? Ada yang menjelaskan bahwa sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, musyawaratan, dan bisa nggak kira-kira asas keempat itu berdiri sendiri tanpa adanya asas-asas yang lain, misalkan asas ketiga, asas kedua, hingga asas ke-1. Bisa nggak asas keempat itu berdiri sendiri? Asas keempat demokrasi, betul. Jawabannya Erik tadi. Bisa nggak dia berdiri sendiri? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sebelum adanya demokrasi, kita perlu bersatu terlebih dahulu. Itu persatuan Indonesia. Setelah atau sebelum kita bersatu, maka kita harus mengakui kesetaraan hak asasi manusia. Maka ada di sila kedua, humanity. Sebelum ada humanity, kita juga perlu adanya keyakinan dalam beragama. Yaitu sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Esa, not Esa. Esa. Esa, satu. Bicarakan Pancasila itu tidak cukup hanya kita membicarakannya di era sekarang, tetapi harus siap dengan Pancasila itu di sejarahnya. Karena membahas Pancasila, kalau tidak membahas sejarahnya, kita tidak tahu dinamikanya itu seperti apa. Misalkan, kita kasih contoh ya. Kenapa di Indonesia itu muncul kaum terpelajar? Ada bisa? Di era misalkan di era penjajahan Belanda, kenapa itu muncul? Dan munculnya era orang-orang terpelajar ini cenderung dari mereka-mereka yang berlatar belakang ekonomi mampu atau cukup, misalkan kayak yang punya gelar Raden Mas, yang intinya keluarganya itu punya akses ke pemerintahan Belanda. Kenapa seperti itu? Ya. Karena memiliki Privilege? karena memiliki ya kemampuan untuk bisa sekolah dan dipimpin oleh Oke. Terima kasih. Ada lagi yang bisa memberikan bentuk konkretnya kenapa? Hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan pendidikan. Karena di Indonesia muncul pendidikan itu atas dasar politik etis, ya, politik balas budi, politik etis. Kenapa harus seperti itu? Dan kenapa demikian? Karena Belanda itu yang mengusulkan orang Belanda sendiri ya, bukan orang pribumi ya. Karena merasa bahwa orang Belanda yang menduduki wilayah Hindia Belanda itu pada waktu itu namanya Indonesia, itu merasa bahwa apa yang sudah diekstraksi, ekstraksi itu apa yang sudah kita keruk dan kita kembangkan menjadi sumber daya alam yang kita ekspor ke negara lain. Nah itu sudah sewajarnya kita memberikan kembali ke masyarakatnya, namanya politik etis. Yang diatur apa? Irigasi, pendidikan, dan juga perpindahan penduduk atau transmigrasi. Ya, kita lanjutkan dari hasil bermasak slide yang sudah selesai. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana proses Pancasila itu bisa menjadi pedoman dalam berpolitik? Bagaimana proses Pancasila bisa menjadi pedoman dalam berpolitik? Adit? karena dalam sila-sila Pancasila sampai dalam sila keempat demokrasi. Oke, terima kasih. Putri Radika. Karena dalam Pancasila sendiri ada nilai-nilai yang biasa dilakukan dalam masyarakat, jadinya manusia sangat penting apalagi dalam beberapa kehidupan sehari-hari itu sulit. Oke, terima kasih.
tahu bahwa Pancasila itu tanpa kepanjangan tangan selanjutnya melalui instrumen kelanjutannya itu dia tidak bisa menjadi apa-apa, hanya sebatas piagam Jakarta. Karena Pancasila itu dikeluarkan dalam piagam Jakarta. Terus kemudian bagaimana prosesnya ini bisa menjadi pedoman berpolitik, yaitu dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 3 itu menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, itulah pengejawantahan dari prinsip demokrasi. Ya, bagaimana kelanjutannya ya setelah adanya Undang-Undang Dasar 1945 itu kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Paling atas sendiri ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua ada TAP MPR. TAP itu apa? Ketetapan MPR. Jadi MPR itu tidak memutus tetapi menetapkan. Di bawah TAP MPR ada undang-undang garis miring Perpu. Perpu apa Perpu? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sampai dengan yang paling bawah yaitu Perda. Ya, jadi seperti itu bagaimana proses pengejawantahan Pancasila menjadi pedoman dalam berpolitik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa apapun bentuk kebijakan yang dihasilkan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah seharusnya menginduk pada akar. Akarnya siapa ya? Pancasila itu. Karena dia sebagai top ya, stat fundamental norm. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai group norm. Gitu ya. Nah, perlu kita ketahui bersama ya, Pancasila itu sebagai filsafat bangsa, ya, bukan ideologi. Dia sebagai filsafat bangsa, bukan ideologi. Kenapa kok bukan ideologi Pak? Padahal di seluruh pembahasan itu menyebutkan bahwa Pancasila itu ideologi. Itu salah. Ya, karena isi daripada Pancasila itu kelima silanya itu adalah ideologi yang digabungkan, ideologi dari berbagai negara yang disatukan oleh Soekarno. Ada teologi sila pertama, ada humanisme sila kedua, ideologi humanis, ketiga integralisme, yaitu persatuan, keempat demokrasi, dan kelima tentang keadilan. Jadi bukan apa tadi? Ideologi. Ada lagi juga sebutan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai filsafat negara. Filsafat bangsanya adalah Pancasila karena berangkatnya Indonesia itu dari sebuah bangsa. Ya, yang menyatukan adalah Pancasila menjadi sebuah negara disatukan dalam bentuk konstitusi. Di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Jadi, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat mempengaruhi struktur fungsi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia? oke, bagaimana Pancasila dapat mempengaruhi struktur lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia? Oke, Bapak kasih contoh ya. Misalkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau undang-undang itu ada 3 komponen dasar lembaga negara yang istilahnya mengemban amanah untuk membuat undang-undang. Yang pertama ada Presiden, ada DPR, dan juga ada DPD. Lembaga ini itu sangat penting. Kenapa demikian? Ya karena memang fungsinya itu membuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana Pancasila itu bisa masuk ke ranah ketiga lembaga ini? Bagaimana caranya? Yang jelas apapun keputusan atau kebijakan yang dihasilkan dari
tiga lembaga ini itu harus saling terkorelasi dengan Pancasila. Jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan asas-asas Pancasila, baik dari ketuhanan sampai dengan keadilan, maka sudah semestinya itu dapat diuji dalam ranah yudikatif. Di mana? Di MA atau di MK. Oke, sekarang Pak Tengga tanya, di dalam fungsi trias politika itu ada berapa unsur dalam pembagian kekuasaan itu? Ada berapa? Ada berapa unsur? Teorinya Montesquieu. Ada berapa unsur? Ayo, Anissa. Dari tadi ketawa-ketawa. Kamu tidak memperhatikan Bapak ya? Jadi, Ada tiga lah. ya, satu. Legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Oke, benar apa salah? Oke, kalau secara urutan bagaimana? Kurang tepat. Urutan yang paling atas adalah eksekutif, presiden, wakil presiden. Kementerian masuk di mana? Eksekutif. Kemudian yang kedua, legislatif, ranah pembentukan kebijakan yang diisi oleh DPR, DPRD, dan DPD. Yang ketiga, wilayah yudikatif, wilayah peradilan diisi oleh MA, MK, dan KI. Kita mulai evaluasi pembelajaran. Silakan masuk ke link itu, kemudian masukkan paskenya untuk masuk dalam evaluasi pembelajaran. Ada 10 soal yang harus rekan-rekan mahasiswa kerjakan. Soalnya bagaimana? Misalkan ada yang tanya, soalnya bukan ABC, tetapi benar atau salah. Jelas? Silakan, sudah ada yang masuk, masih menunggu peserta ya. Join myquiz.com, masukkan ke ini ya. Sudah berapa orang ini? SR, Anissa P, SR siapa? Oh, SR itu? Sari. Namamu Sari? Oh iya. Bapak lupa ya, karena banyaknya mahasiswa nanti. Ada yang belum masuk? Berapa orang yang belum masuk? Ya, ada. Oke, di sini saya catat ya. Wah, nah. Tidak perlu melihat kanan kiri, kerjakan sendiri untuk mengukur kemampuan Anda. Tidak perlu contekan, ini hanya tes, ya, hanya tes, tidak perlu contekan. Masih ada yang mengerjakan, masih 80%. Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Ada. Erik Satria pernah masuk di sini ya? Erik Satria, Wisnu Wardana. Betul ya, kamu ya? Masih ada yang mengerjakan. Usahakan dikerjakan sendiri untuk mengukur kemampuan persiapan post-test ya. Post-testnya apa? Post-testnya
ujian akhir semester. Nanti ujian akhir semester nanti di akhir semester. Nah ini masih pertemuan ketiga ya. Jadi harus betul-betul siap konsepnya. Sudah? Ada yang masih belum selesai? Saya kiri. Mas Fajar? Sudah. Bilal? Sudah. Ada yang belum selesai? Saat kanan? Sudah semua? Oke, kita cek. Oke, kita cek. Oke. Satu ST. Dua ST. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Luar biasa sekali ya rekan-rekan mahasiswa. Meskipun ada beberapa mahasiswa yang belum bisa masuk di 5 leaderboard ya, top 5 leaderboard, silakan dipelajari kembali, dibaca lagi materinya dan dipahami. Nanti pastinya di pembelajaran selanjutnya akan Pak Rega adakan tes evaluasi pembelajaran. Aktivitas ini bagian dari asesmen formatif atau asesmen dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih. Ada hal yang ingin disampaikan? Cukup? Oke, sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Jaga kondisi, tetap semangat. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.